ketika Nabi Musa menghadap Fir'aun, dimasukkannya tangannya ke tiak sebelah kirinya dan dikeluarkannya, dan tangan bersinar, tuan-tuan sekalian. Bercahaya yang cukup hebat cahaya itu. Cahaya yang betul. Kemudian adanya taufan, angin topan, sehingga menghancurkan segalanya. Ada lagi didatangkan belalang yang cukup banyak, bukan beribu tapi berjuta jumlahnya, menghancurkan tanaman-tanaman. Ada lagi kutu didatangkan juga, di mana-mana kutu. Ada lagi mukjizat itu, Allah datangkan bala untuk supaya Fir'aun itu insaf dan sadar, tidak juga, berupa binatang kata atau kodok itu. Di mana-mana ada kata. Buka lemari kata, buka periuk kata, semuanya kata. Jadi akhirnya orang risau, dia mengadu kepada Musa, didoakan hilang semuanya itu. Nil itu berdarah, airnya itu berubah menjadi darah, tuan-tuan sekalian, dan baunya tidak sedap. Dan itu berlangsung lama. Terjadi kemarau dan lain-lainnya. Ada 9 ayatin, ada 9 tanda-tanda yang jelas, dan itulah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak insaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, bil khusus tuan-tuan yang datang dari jaring halus. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra, lanjutan ayat sebelumnya. Pada malam hari ini kita teruskan ke ayat yang ke-101. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Walaqad atayna Musa, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa itu 9 ayatin bayyinat, 9 ayat-ayat yang terang. Fas'al bani Israil, maka tanyalah kepada Bani Israel, idh ja'ahum, tatkala ia datang kepada mereka. Faqala lahu Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun kepadanya, itu adalah Nabi Musa alaihissalam, inni la'adhunnuka, sesungguhnya berat sangkaanku padamu wahai Musa, engkau ini kena sihir.
Begitulah lebih kurang terjemahan ayat ini, tuan-tuan sekalian. Jadi firman Allah ini, walaqad ataina Musa, sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa itu tis'a ayatim bainat, 9. Disebutkan di sini tis'a ayatim bainat, 9 ayat-ayat yang terang. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika turunnya ayat ini, itu ada disebutkan, datang orang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa maksud tis'a itu? Apa maksud tis'a itu? 9 itu. Maka dijelaskan Nabi kepada mereka, dan akhirnya mereka itu bersujud dan memeluk agama Islam. Yang dimaksud dengan 9 itu, tuan-tuan sekalian, jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, kemudian jangan membunuh diri yang diharamkan oleh Allah, atau jangan membawa orang kepada hakim, seterusnya. Yang kelima, untuk dibunuh, dibawanya orang itu kepada hakim untuk dibunuh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Jangan buat sihir, kemudian jangan riba, yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, jangan menuduh perempuan baik berbuat tidak baik. Kemudian jangan lari di medan perang. Inilah diwacakan, inilah disampaikan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya tadi, sehingga orang tadi mengiyakan, dan itu memang orang Yahudi, mengiyakan dan memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, ada juga pandangan, dan dua pandangan tidak ada salahnya, boleh yang ini, boleh yang itu, karena kedua-duanya yang akan disebutkan ini, yang tadi sudah kita sebutkan, termaktub ada dalam kitab perjanjian lama itu, dan orang Yahudi tahu itu. Yang ingin kita bicarakan tis'a ayat ini adalah mukjizatnya. Jadi firman Allah, tis'a ayat ini adalah 9 ayat-ayat yang nyata. Yang tadi 9 juga, itu pun ada dalam perjanjian lama. Yang akan kita ceritakan juga ini ada juga dalam perjanjian lama. Apa dari 9 itu? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan Allah telah berikan kepada Nabi Musa. Dan untuk makluman kita bahwa Nabi Musa inilah Nabi yang paling banyak disebut, diceritakan Allah dalam Al-Quran ini. Ini terulang lagi malam nih. Nabi yang paling banyak diceritakan Allah di dalam Al-Quran Karim, yang gelarnya selalu disebut dalam khutbah itu, ma'asyar itu, dengan kalimullah, bukan kalamullah, tapi kalimullah. Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Dan Nabi Musa ini jugalah yang bercakap-cakap dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Orang mati bercakap dengan orang hidup. Yang mana orang mati tadi, Nabi Musa sudah meninggal wafat ribuan tahun lamanya. Bukan saja dia berbicara, bahkan dia memberikan saran-saran kepada orang hidup tadi itu. Di antara 9 itu, tuan-tuan sekalian, kita tahu di antaranya adalah tongkat. Karena para nabi itu dibekali dengan, dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul pertama itu yang diberikan kewajiban untuk berdakwah itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau dimulai dengan zaman Nabi Nuh, itu Allah sudah berikan kelebihan-kelebihan itu.
Zaman Adam juga, Nabi Adam ada kelebihannya, ada mukjizatnya. Nabi Adam itu karena Allah sendiri yang turun tangan tuan-tuan sekalian dalam penciptaannya. Ruh sendiri Allah tiupkan sendiri. Bahkan Nabi Adam itu Allah sendiri yang mengajarnya hal-hal yang tidak diketahui, itu kan luar biasa Nabi Adam ini. Jadi semua nabi itu dibekali dengan mukjizat. Dan perbedaan mukjizat dan karamah pula, mukjizat ini tuan-tuan sekalian dinampakkan dia, sedangkan karamah disembunyikan dia. Kalau ada orang mengaku dia karamat, hati-hati. Jadi mukjizat itu memang dinampakkan, izhar, dinampakkan dia, sedangkan karamat disenyapkan dia, disembunyikan dia. Dua-duanya ada, dan kedua-duanya ini tidak akan terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Nabi Musa ini tuan-tuan sekalian, semua kita tahu mukjizat tersebut dalam Al-Qur'an itu. Kata Allah 9 ayat, 9 di antaranya adalah tongkat Nabi Musa. Dengan tongkat itu kita tahu Nabi Musa boleh atau bisa berbuat apa saja. Dengan tongkat itulah beliau bisa membelah laut. Dan sudah ada kajian, benar adanya laut itu pernah terbelah. Ya, kita ulang sedikit cerita ini. Ketika Nabi Musa lari dikejar dari Fir'aun laknatullah, yang kata riwayat seramai 4.000 orang lebih askar atau tentara Fir'aun ini mengejar Nabi Musa ini tuan-tuan sekalian. Dan pada pertemuan jauh sebelumnya, Fir'aun pernah berkata kepada askarnya itu, kepada tentara-tentaranya, tak apa, sudah diketahui bahwa Nabi Musa ini sudah melarikan diri jauh. Kata Fir'aun, tenang aja, mereka adalah kecil, mudah kita mendapatkannya. Dibiarkan sementara, karena mereka lagi berpesta. Setelah siap segala sesuatunya, mulai mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya itu. Yang kata riwayat, tuan-tuan sekalian, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 600.000 orang. Bukan mudah membawa 600.000 orang nih. Kalau orang saja yang dibawa, tak ada masalah. Orang saja yang dibawa, tak ada masalah. Terkadang masyarakat ini, orang-orang dibawa, semua hartanya mau dibawa. Kandang-kandang ayam pun dibawa juga. Begitu kata Hamka. Semakin sayangnya itu dibawa semuanya. Lopeh ayam tadi, dikoja ayam tadi. Itu belum cerita itu lagi. Hamka menceritakan itu tuan-tuan sekalian. Itu ketika terbelah lautan itu, berjalanlah mereka. Berjalan. Yang kata dinding-dinding itu sudah menjadi batu. Dan itu pernah diteliti, benar adanya bahwa laut itu pernah terbelah. Fir'aun pula senyum ketika sudah melihat dari kejauhan Musa itu, dan Musa sebenarnya tidak tahu berbuat apa. Ya tuan-tuan sekalian, Nabi Musa pun tidak tahu kalau tongkat itu kalau dipukulkan ke laut bisa terbelah. Tak tahu Nabi Musa itu. Yang konon katanya sebelum tongkat itu hanya untuk mengalau ternak dombanya itu. Nabi Musa tidak tahu tuan-tuan, tapi dia yakin kepada Allah bahwa Allah pasti menolong kita. Karena kaumnya sudah tak yakin, pasti kita mati semuanya ini. Kata Nabi Musa, tenang, Allah ada bersama kita. Dalam keadaan yang sangat hebat tuh, tuan-tuan sekalian, Fir'aun sudah semakin dekat, maka datanglah perintah untuk memukulkan tongkat itu ke lautan itu. Tak tahu Nabi Musa itu dah. Ketika dipukulkan tongkat itu ke laut itu, terbelah laut itu menjadi dua. Berturunanlah wak. Berturunan. Karena takut berturunan. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dipukul tongkat itu ke laut, terbelah menjadi dua itu. Maka berjalanlah
bukan mudah mengatur orang tu, tuan-tuan sekalian. Taruhlah 60.000 aja, di bersilam aja 3.000 orang, payah minta ampun. Ya, tengok itu 60.000 atau 60.000 orang, 60 atau 600.000 orang. Sampailah ke seberang sana. Ketika sampai di seberang sana, Fir'aun dan bala tentara sudah ada di tengah laut itu. Maka atas izin Allah, kuasa Allah, tertutuplah kembali laut itu. Riwayat menceritakan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tertutup laut yang maha luas itu, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan Bani Israel, tuan-tuan sekalian, melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dilihatnya kejadian itu. Tapi tidak berapa lama kemudian mereka ingkar lagi. Jadi kita tidak usah heran, tuan-tuan sekalian. Terkadang itu terjadi juga pada diri kita. Kenapa mereka tidak beriman? Padahal mereka melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dilihatnya kejadian itu. Seharusnya, ya menurut akal kita, kita lihat kejadian yang tidak masuk akal itu, berimanlah kita. Percaya kepada kenabian Nabi Musa itu. Tidak juga, tuan-tuan sekalian. Sedangkan tongkat dibelahnya laut itu, itulah yang terakhir. Matilah Fir'aun laknatullah ini. Tapi sebelumnya itu ada lagi mukjizat, 8 mukjizat lagi. Ini mukjizat yang terakhir lah nih. Mukjizat penutup ini nih. Karena sudah tidak bisa diharapkan lagi Fir'aun nih satu mukjizat dengan tanda-tanda yang nyata diperlihatkan kepada Fir'aun, tidak insaf. Yang kedua tidak insaf, yang ketiga tidak insaf. Akhirnya datanglah mukjizat yang terakhir nih, terbelahnya lautan itu sehingga matilah semuanya. Selesai cerita. Ingin saya tambahkan di antara yang kita sebutkan 9 ayat itu, seperti tangan nih, ketika Nabi Musa menghadap Fir'aun, dimasukkannya tangannya ke ketiak sebelah kirinya dan dikeluarkannya, dan tangan bersinar, tuan-tuan sekalian. Bercahaya yang cukup hebat cahaya itu. Cahaya yang betul. Kemudian adanya taufan, angin topan, sehingga menghancurkan segalanya. Ada lagi didatangkan belalang yang cukup banyak, bukan beribu tapi berjuta jumlahnya, menghancurkan tanaman-tanaman. Ada lagi kutu didatangkan juga, di mana-mana kutu. Ada lagi mukjizat itu, Allah datangkan bala untuk supaya Fir'aun itu insaf dan sadar, tidak juga, berupa binatang kata atau kodok itu. Di mana-mana ada kata. Buka lemari kata, buka periuk kata, semuanya kata. Jadi akhirnya orang risau, dia mengadu kepada Musa, didoakan hilang semuanya itu. Nil itu berdarah, airnya itu berubah menjadi darah, tuan-tuan sekalian, dan baunya tidak sedap, dan itu berlangsung lama. Terjadi kemarau dan lain-lainnya. Ada 9 ayatin, ada 9 tanda-tanda yang jelas, dan itulah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak insaf. Datang satu, ingkar lagi. Datang yang lain, tidak percaya lagi. Itu yang terakhirlah yang saya ceritakan tadi, bahwa ketika dipukulkan tongkat itu ke laut, terbelahlah menjadi 2. Matilah semuanya itu. Dan tuan-tuan sekalian, dan ditemui alat-alat itu. Ketika diteliti tempat tenggelamnya Fir'aun itu, diteliti, tuan-tuan sekalian, memang ditemui alat-alat seperti roda-roda itu. Roda-roda pedati itu dijumpai, ditemui itu. Bahkan tuan-tuan sekalian, jasad Fir'aun ini pun dalam sekitar tahun 1968 ditemukan di Wadi Al-Muluk, ya, lembah raja-raja di bagi selatan Mesir itu. Dia dibalsam katanya, ditemui oleh orang penduduk di sekitar pantai itu. Dibalsam, dibalut dia.
setelah ditemukan oleh pemerintahan Perancis, meminta izin kepada pemerintahan Mesir. Begitulah ceritanya, untuk dikaji, diteliti. Maka dibawa jasad tadi. Bukan mudah membawa jasad Fir'aun ini. Macam mana matinya Fir'aun ini? Dibawalah. Ketika sampai di Perancis, tuan-tuan sekalian, ketika diturunkan dari kapal terbang pesawat itu, semuanya menundukkan kepala hormat kepada Fir'aun yang sudah mati itu. Maka dikaji, yang kalau saya tidak silap, kepala dari dokter yang membedah itu adalah Maurice Bucaille, ahli bedah, dengan tim yang cukup hebat, peralatan yang cukup canggih. Dibedahlah dengan hati-hati, karena jasad ini mesti dikembalikan lagi ke Mesir, jangan sempat rusak. Dibedahlah, maka ditemukanlah satu kajian. Dengan bangganya menulis bahwa Fir'aun ini mati karena tenggelam. Fir'aun ini mati karena tenggelam. Dibuat satu laporan, dia bangga, dia menemukan kenapa Fir'aun ini mati. Maka dibisikkan kepada dia oleh seorang muslim, jangan bangga dulu. Orang Islam ni sudah tahu Fir'aun ini matinya begitu. Sudah tahu. Kematian Fir'aun ini sudah disebut 1430 tahun yang lalu. Kepada seorang yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tahu Rasulullah, tentu kabar dari langit. Maurice tidak percaya, tuan-tuan. Tidak mungkin orang tahu matinya Fir'aun itu karena itu. Tak mungkin. Di zaman inilah, di zaman itulah orang akan tahu dengan kecanggihan alat ini. Baru tahu. Tak mungkin. Maka ketika dihantar jasad itu ke Mesir, dia pun ikut terbang ke Mesir. Bertanyalah dia kepada orang-orang Mesir, ulama-ulamanya. Diceritakan, dibacakan ayat itu. Apa ayatnya? Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini ketika ditenggelamkan falyawma nunajjika bi badanika, hari ini kuselamatkan jasadmu. Mati dia, tapi kuselamatkan jasadmu, kata Allah. Macam mana selamat jasad Fir'aun itu urusan Allah. Sampai sekarang Fir'aun itu masih ada. Dulu tuan-tuan sekalian disembah, diagung-agungkan. Sekarang jadi tempat pelancongan untuk dilihat orang. Keanehan dunia itulah dia. Dulu diagung-agungkan, didewa-dewakan, disembah-sembah. Sekarang untuk ditengok orang, jadi alat pemandangan. Dibawa jasad tadi ke Mesir. Maurice bertanya kepada ulama-ulama Mesir, tentulah kepada orang yang dipercayanya. Dikatakan, itu ayatnya, bahwa kami sudah lama tahu bahwa Fir'aun ini mati, ini tenggelam dia. Tercenganglah ulama hebat, seorang peneliti hebat tadi itu, tercengang dia. Maka dia, tuan-tuan sekalian, saya lupa ada satu buku ditulisnya. Ya, dia akhirnya memeluk agama Islam, mengakui kebenaran Islam itu. Akhirnya menjadi seorang yang mu'alaf. Mohon maaf, saya tak bisa menyebutkan bukunya itu. Quran dengan apa itu? Saya lupa saya. Jadi itu sekelumit sejarah singkat dari tis'a ayat itu, tuan-tuan sekalian, ada 9. Satu ini sajalah kita ceritakan tentang kehebatan tongkat tadi itu. Jadi selain Nabi Musa memukulkan tongkat itu ke laut dan laut terbelah menjadi 2, pernah juga beliau pukulkan tongkat itu ke batu besar sehingga batu itu memancarkan 12 pancaran mata air. Disitulah mereka minum. Pernah Bani Israel kehausan? Macam mana nak minum? Dipukulkan tongkat itu ke batu sehingga batu itu memancarkan airnya dari batu itu 12 pancaran. Entah karena itu dia keturunan Bani Israel 12 Bani itu. Ada yang mengatakan begitu. 12 itu ada 12 Bani, ada 12 furuknya itu, tuan-tuan sekalian, Bani Israel itu. Yang ketiga,
yang tersebut dalam Al-Quran tentang tongkat itu adalah dilemparkan tongkat itu dan tongkat itu menjadi ular. Penyihir Fir'aun itu, tuan-tuan sekalian, orang yang terkemuka, orang yang pandai, ya, dari kaum intelek. Di zaman itu kaum intelek itu adalah penyihir. Tapi mereka ini tidak pernah mendapat bagian untuk dapat bertatap muka, berbicara, berdekatan dengan Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu dikelilingi oleh orang-orang dekatnya, termasuk Haman. Mereka inilah yang menyusahkan mereka untuk masuk ke Fir'aun ini. Tak bisa. Sebenarnya penyihir-penyihir ini para ilmuwan, tuan-tuan sekalian. Tapi mereka tidak dapat tempat duduk dekat dengan Fir'aun. Kenapa? Karena sekitar Fir'aun ada orang-orang lebih dekat lagi. Mungkin mereka yang menyusahkannya, malak namanya. Tapi ketika Fir'aun tidak mendapatkan solusi, Haman pun tak ada solusinya, orang-orang yang hebat tidak dapat solusinya, penyihir-penyihir inilah dipanggil ke istana. Guna apa? Untuk melawan Nabi Musa yang konon katanya dia seorang penyihir. Yang artinya sesama mereka juga, tuan-tuan, bergaduh nih orang-orang di sekeliling Fir'aun ini. Yang satu tidak memberi, yang satu memberi. Jadi ini sudah kita ceritakan ketika berhadapan Fir'aun, penyihir-penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang duluan melemparkan tali-tali atau tongkat? Kata Nabi Musa dalam ayat, di luar ayat ini, kata Musa, kamu semua yang melemparkan terlebih dahulu tali temali itu. Ada yang melemparkan tali, ada yang melemparkan tuan-tuan sekalian, apa namanya, kayu-kayu dan lain-lainnya, dan semua itu menjadi ular. Dan disaksikan oleh orang banyak di waktu duha. Dalam Quran disebutkan waktu duha, jam 9, jam 10, ketika orang ramai datang untuk menyaksikan pertandingan sihir itu. Maka disaksikan oranglah begitu banyaknya ular-ular datang dari penyihir-penyihir itu. Nabi Musa ini takut awalnya. Siapa yang tak takut dengan ular nih? Menjalar-jalar dia. Maka kata Allah, perintahkan. Selain tuan-tuan sekalian, perintahkan pernah pukulkan tongkat itu ke laut, pukulkan tongkat itu ke batu, sekarang lemparkan tongkat itu. Ketika dilemparkan, tuan-tuan sekalian, tongkat itu menjadi ular besar, melahap ular-ular yang ada, mati semua ular itu. Mati semuanya. Berapa banyak ular tadi? Tentu banyak. Ada 1 kilo, ada 2 kilo. Adakah ular yang banyak itu? Taruhlah ular ularnya 1 kilo. Ada 100 ular. 100 kilo, tuan-tuan sekalian. Masuk ke paut ular Nabi Musa. Diambil Nabi Musa tadi menjadi tongkat lagi. Mana dia? Mana yang 100 kilo tadi itu? Ular sedang menjalar, dan ular yang benar diambil Musa lagi menjadi tongkat. Mana dia ular-ular tadi itu? Saat itulah para penyihir Fir'aun itu sujud dan tunduk kepada Nabi Musa, mengakui kebenaran Nabi Musa AS. Marahlah Fir'aun. Ketika marah, apa sikap penyihir? Kalau kebenaran sudah nampak, tuan-tuan sekalian, itulah hidayah tadi itu. Hidayah tadi itu. Orang yang, ya, para penyihir ini orang pandai-pandai, melihat kenyataan, melihat kebenaran, dan tunduk kepada Musa. Dan diancam oleh Fir'aun, kalau engkau tidak bertobat, ya, tidak kembali kepadaku, aku akan bunuh kamu semuanya. Buatlah apa semaumu, wahai Fir'aun. Dan itu pernah kita ceritakan, mereka disalib di pokok-pokok kurma, dipotong tangan kanannya dan dipotong kaki kirinya, atau dipotong tangan kanan, tangan kirinya dipotong kaki kanannya. Dibiarkan dalam keadaan begitu sampai mati semuanya, tuan-tuan sekalian. Begitulah cara Fir'aun menyiksa orang yang dibuatnya itu. Sekarang mana tongkat itu? Ada tuan-tuan tongkat itu? Mana tongkat itu? Oh, kalau tongkat sama kita tak nampak sih, dah kemana dah dia? Di mana tongkat itu? Itulah namanya bersifat temporari. Di mana dia? Maka semua mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad
hilang bersamaan dengan wafatnya Nabi yang empunya mukjizat itu. Tak ada lagi tuan-tuan sekalian, tongkat itu tak kemana perginya. Baik, itulah salah satu mukjizat Nabi Musa, tongkat dan yang lain-lainnya lah. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bainat, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa itu 9 ayat-ayat yang nyata. Fas'al Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel, izja'ahum, tatkala mereka datang kepadanya. Tuan-tuan sekalian, fas'al Bani Israel, tanyakanlah kepada mereka Bani Israel, maksudnya Yahudi itu. Maksudnya Yahudi itu. Bani Israel ini banyak nih. Ada 12. Ya, karena anak Nabi Yakub itu ada 12 orang itu Bani Israel. Bani itu anak-anak, Israel itu nama Yakub, jadi anak-anak Yakub. Jadi ketika disebutkan fas'al Bani Israel, maksudnya Yahudi itu. Fas'al Bani Israel, tanyakan kepada Israel itu, Bani Israel, izja'ahum, ketika tatkala dia datang kepada mereka. Itulah tadi saya ceritakan ketika orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan 9 larangan tadi itu. Tuan-tuan sekalian, baik yang 9 larangan atau 9 mukjizat ini semuanya termaktub dalam kitab Perjanjian Lama tadi. Faqala lahu Fir'aun, ketika Nabi Musa membacakan larangan-larangan itu, dibacakan Nabi Muhammad SAW 9 larangan tadi, tuan-tuan sekalian. Faqala lahu Fir'aun, berkata Fir'aun kepadanya, kepada Musa, inni la'adhunnuka ya Musa, sesungguhnya berat sangkaanku kepadamu bahwa engkau itu adalah kena sihir. Maksudnya belajar sihir. Jadi Fir'aun menuduh Nabi Musa belajar sihir, tuan-tuan sekalian. Maka berkata Musa, qala laqad alimta, dia berkata, sesungguhnya engkau telah ketahui, ma anzala haula'i, tidak ada yang menurunkan itu, tanda-tanda tadi itu, tuan-tuan sekalian, haula'i illa rabbus samawati wal ard, kecuali Tuhan semua langit, wal ard, dan bumi. Basair, basair ini adalah, kita terjemahkan satu keterangan, satu penjelasan. Jadi Nabi Musa begitu jawabannya, tuan-tuan sekalian, supaya lunak hati Fir'aun laknatullah itu. Ketika Fir'aun menuduh Musa bahwa engkau ini penyihir atau engkau belajar sihir, tak mungkin, kata Musa. Begitulah tafsiran, tak mungkin. Dan engkau tahu itu bahwa aku ini bukan penyihir. Lama kita serumah, kata Musa. Tuan Raja, lama kita serumah. Dari bayi engkau pelihara aku. Kita lama duduk, ya, tinggal dalam satu istana. Engkau tahu posisi tentang aku. Takkan engkau tak tahu? Kenapa engkau tuduh aku penyihir atau belajar sihir? Dikatakan ini Musa kepada Fir'aun. Kenapa? Seorang pemimpin ini, tuan-tuan sekalian, kalau dia tidak mengatakan itu, hilanglah pengaruhnya itu, hilanglah kedudukannya, maka dipertahankannya keegoannya, dituduhnya lah Musa itu. Maka tuan-tuan sekalian, para pendakwah mesti sabar, mesti tabah dia. Kalau dia berdakwah menyampaikan kebenaran itu, maka akan ada tuduhan-tuduhan itu. Maka bagi seorang pendakwah mesti ada kekuatan batinnya, ketabahan, kesabaran. Mesti dituduh, satu kelak dituduh dia, difitnah dia untuk menjatuhkan marwahnya. Musa demikian juga, dituduh dia seorang penyihir supaya jatuh marwahnya. Semakin dituduh semakin tinggi marwahnya. Tak mungkin Nabi Musa itu penyihir atau belajar sihir.
Karena Nabi Musa itu lama tinggal bersama Fir'aun dalam satu istana, tuan-tuan sekalian. Dan itu Fir'aun tahu tentang itu, tapi dituduhnya. Jadi basair, ya. Basair itu satu penjelasan, satu keterangan. Kemudian kata Nabi Musa, wa inni la azunnuka ya Fir'aun masbura. Tadi Fir'aun katakan, inni la azunnuka ya Musa mashura. Tuan-tuan sekalian, perlu dicermati, inni la azunnuka, ini cakapnya Fir'aun. Inni la azunnuka, pada ayat 101, inni la azunnuka ya Musa mashura. Sesungguhnya berat sangkaanku berat terhadapmu bahwa engkau kena sihir. Tetapi ketika Musa berkata, inni la azunnuka ya Fir'aun, azunnu juga, wa inni la azunnuka ya Fir'aun masbura. Kita tidak terjemahkan, kita tidak artikan berat sangkaanku, tidak, tapi diartikan aku yakin. Begitu tuan sekalian, aku yakin. Karena ada dalam ayat yang lain Allah berfirman, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yakin mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Yazunnun sini diartikan, diterjemahkan yakin. Di sini kita terjemahkan yakin dia. Perkataan Fir'aun berat sangkaan. Ketika Nabi Musa berkata, wa inni la azunnuka ya Fir'aun, dan sesungguhnya aku la azunnuka, aku yakin bahwa engkau Fir'aun masbura, akan binasa. Dan keyakinan itu betul adanya tuan-tuan sekalian. Itulah yang kita ceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun di lautan tersebut. Fa'arada ay yastafizzahum minal ardi, maka bermaksudlah dia Fir'aun ini, hendak dia tuan-tuan sekalian ayyastafizzahum, memusnahkan mereka. Jadi Fir'aun dan tentara ingin menghancurkan Musa dan kaumnya tuan-tuan sekalian, itu maksudnya. Farada ayyastafizzahum minal ardi, ingin dibinasakan, dihancurkan di bumi. Itulah keinginan Fir'aun. Maka kata Allah, fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a, maka kami tenggelamkan dia, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, jami'a, semua. Dan tenggelamlah semuanya tuan-tuan sekalian. Jadi dia ada perbedaan kisah Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kisah ini tuan-tuan sekalian, segala tentara Fir'aun habis, semuanya mati, tak ada sisanya. Berapa yang ikut tuh, kata riwayat, semua tuh tenggelam dalam lautan itu, termasuk Fir'aun dan Haman. Di mana perbedaannya dalam perang Badar? Ketika Allah hendak membinasakan orang Mekah itu, kaum Quraisy itu dan lainnya, maka Allah matikan orang-orang besarnya dalam perang Badar. 70 orang mati, 70 orang ditawan. Ada lagi sisanya. Sisanya itulah bangkit kembali, dan pada akhirnya ditaklukkan Mekah itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan barulah ditaklukkan Mekah itu. Masih ada sisanya, masih ada bakinya tuan-tuan sekalian. Tapi di zaman Nabi Musa ini semuanya tenggelam, mati. Itu perbedaannya. Jadi kata Allah, fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a, maka kami tenggelamkan semuanya dan orang yang bersamanya, jami'a, semuanya. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, wa qulna min ba'dih, dan kami katakan sesudahnya, dari sesudahnya itu, li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunu al-arda, tinggallah di bumi. Maksudnya sini adalah Kan'an. Fa iza jaa wa'dul akhirah,
Maka tatkala telah datang janji akhirat itu, tuan-tuan sekalian, ji'na bikum lafifa, kami bangkitkan kamu itu dalam keadaan bercampur baur. Lafifa ini arti bercampur baur. Jadi tafsirannya tuan-tuan sekalian seperti bayangan, gambaran saja ini. Bayangan atau gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, begitu dikatakan. Awalnya mereka ini 12 adik-beradik, itu 12 orang, termasuk Yusuf alaihissalam. Tapi yang berkembang biak itu Yahuda katanya. Kesemuanya itu namanya Bani Israel. Bani Israel itu saya sebutkan, saya ulang, Bani itu artinya anak, Israel itu Yakub. Jadi anak-anak Nabi Yakub berjumlah 12 orang. Setelah ribuan tahun lamanya, tuan-tuan sekalian, 12 ini berkembang biak menjadi banyak besar, menjadi bangsa yang hebat, dan mereka itu menganggap mereka lah umat yang paling istimewa, yang paling pandai, dan mereka itu merendahkan umat-umat yang lainnya. Sehingga banyak umat yang benci kepada mereka, dan mereka banyak yang pindah entah kemana-mana. Di Eropa ada, di Amerika ada, di Rusia ada, di Afrika pun ada. Kulitnya pun berbeda-beda, tuan-tuan sekalian. Itulah di antara makna lafifa, bercampur baur. Orang Yahudi tadi ini, Bani Israel, dari 12 sampai sekarang ini beribu, berjuta pun. Karena tidak tentu lagi, karena dibenci oleh kaum-kaum yang datang kepada mereka, akan datang itu, datang ke setiap benua. Mereka dibenci, diusir. Bangsa yang hanya menerima mereka ini hanya Palestina, tuan-tuan sekalian, yang sekarang dijajah orang. Mereka terbalik dia. Mereka terusir di Eropa dulunya. Begitu riwayat mengatakan. Dalam keadaan yang menyedihkan. Tak ada yang mau menerima mereka. Akhirnya pindahlah mereka ke tanah Israel sekarang ini. Diterima dengan lapang dada, dengan penuh gembira. Sekian tahun lamanya mereka pula yang menjajah tempat yang mereka tinggal itu, tuan-tuan sekalian. Jadi makna lafifa itu artinya bercampur baur. Itulah tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, sekedar pengajian tafsir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.